Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semua baik. Dan sebelum kita memulaikan proses pembelajaran, kita akan berdoa. Dan karena itu adik-adik sekalian, mari silakan berdiri. Ibu akan tuntut kita dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Karena kasih sayang-Mu kami ada sebagaimana ada dalam pemeliharaan-Mu. Berjumpa dengan sehat dan selamat di lembaga pendidikan ini. Kami akan belajar, karena itu memohon rahmat Tuhan dalam proses pembelajaran ini, memberikan kepada kami semangat, kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan, baik sebagai guru juga sebagai peserta didik. Kami mampu melakukan tanggung jawab iman kami dengan baik. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur sambil kami memohon di dalam nama Yesus Tuhan, Guru Agung kami. Amin. Ketua kelas mengecek kehadiran. Apa ada yang tidak hadir? Oke, semua hadir. Dan kepada yang masih duduk di bagian belakang, mari maju, ambil bagian duduk di tempat duduk yang paling depan masih kosong. Mari, orang yang ada di belakang duduk di depan, masih kosong di depan. Baik, Ibu berharap semua sudah siap belajar, ya. Sudah tersedia alat tulis menulis. Masih ada yang belum memiliki pulpen? Oh, masih ada. Ada siswa yang memiliki pulpen lebih. Kalau ada, dipinjamkan teman. Oke, baik. Sudah lengkap bukunya, pulpennya, buku pegangan yang Ibu berikan pada ketua kelas. Semua sudah mendapat LKPD? Baik, ya, semua sudah mendapat. Tetap tentu dalam semangat dan dalam keaktifan adik-adik ambil bagian dalam pembelajaran kali ini. Baik, adik-adik sekalian, keluarga merupakan agen pendidik yang terutama, ya. Hal ini tampak dalam proses pertumbuhan anak. Sejak anak itu masih bayi, kemudian anak itu mulai belajar berjalan sampai pada anak itu sudah mampu berjalan sendiri. Tetapi pada proses ini juga, ya, keluarga dikatakan sebagai pusat pendidikan yang paling utama. Oleh karena menyampaikan proses penyampaian iman yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan terencana melalui sosialisasi, pengawasan, dan dukungan orang tua kepada anak. Nah, ini dikatakan sebagai proses edukasi, ya, di mana orang tua menjadi pusat pendidikan utama dalam proses penyampaian iman kepada anak-anak. Nah, karena itu terkait dengan pertumbuhan keluarga Allah, maka orang tua sebagai pusat pendidik utama memiliki peran penting bagaimana seorang anak dapat mengalami pertumbuhan di dalam iman. Karena itu mari kita akan belajar bersama, ya, materi tentang pertumbuhan keluarga atau materi tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah, ya, dengan submateri keluarga yang bertumbuh dan ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Nah, pembelajaran kita melalui materi bertumbuh sebagai keluarga Allah memiliki tujuan, ya,
Tujuannya adalah bahwa melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, diskusi, dan mengolah informasi serta pemberian tugas, peserta didik dapat memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat bersaksi tentang peran Allah dalam keluarganya, mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga, dan kemudian mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, itu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini melalui materi bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dan untuk pendidikan agama Kristen tentu yang perlu adik-adik ingat adalah bahwa tidak sekedar mencari ilmu, adik-adik tidak sekedar mendapat ilmu, tetapi yang diharapkan bahwa ada kualitas perilaku yang baik yang diharapkan menjadi bagian adik-adik setelah pembelajaran pendidikan agama Kristen ini. Karena itu sangat berharap bahwa adik-adik bisa serius, bersemangat, dan rindu belajar dengan baik untuk dapat memperoleh ilmu, tetapi juga bekal dalam kehidupan untuk membarui perilaku dari yang tidak berkenan menjadi berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, adik-adik akan berdiskusi. Tetapi sebelum berdiskusi, Ibu akan mengantar dengan penjelasan materi. Untuk kelompok diskusi, Ibu tidak akan bagi kelompok yang baru, tetapi adik-adik sebentar menyesuaikan dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan pada pembelajaran yang lalu. Karena itu sebentar adik-adik setelah pelaksanaan diskusi akan berlangsung, adik-adik tentu silakan langsung menyesuaikan dengan teman-teman sekelompok. Oke, baik. Silakan buka buku, ya, buku pegangan, buku PAP dan BP yang ada di tangan adik-adik. Buka halaman 55 sampai halaman 59. Ya, 55 sampai 59, dan adik-adik Ibu beri kesempatan untuk membaca dulu materi yang ada beberapa menit. Disilakan masing-masing membuka buku di tangan masing-masing dan kemudian baca materi halaman 55 sampai dengan halaman 59. Oke, sudah baca materinya. Saatnya adik-adik memperhatikan gambar yang ada. Ada gambar 1 dan ada gambar 2. Yang adik-adik perlu perhatikan adalah gambar 2. Ada yang tahu gambar pohon apa itu? Di gambar 2. Baik, pohon beringin, ya, gambar pohon beringin. Apakah pohon beringin ini dari dulunya sudah seperti itu, atau tidak? Menurut adik-adik, apakah pohon ini dari dulunya sudah seperti ini atau lain? Oh, oke. Lainnya, apa yang membedakannya sekarang dan dahulu? Oke, silakan
Sri Mega, apa yang membedakannya? Oh, besarnya ya. Dulu kecil, tetapi kemudian berproses ya. Baik, berproses menjadi besar. Artinya apa? Apa yang terjadi pada pohon ini? Baik, luar biasa. Pohon ini mengalami perubahan ya. Dari kecil menjadi besar. Nah, kita akan belajar tentang apa itu bertumbuh. Ya. Bertumbuh dari kata dasar tumbuh. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti bertumbuh itu atau tumbuh itu adalah timbul atau hidup atau bertambah besar menjadi sempurna sedang berkembang ya. Menurut adik-adik apa itu bertumbuh? Oh, sama, bertambah besar atau ya sedang berkembang. Oh, ada juga yang berpendapat bertambah banyak. Baik ya. Bertumbuh juga adalah soal bertambah banyak. Tetapi adik-adik sekalian, soal pertumbuhan ya, soal pertumbuhan itu tidak sekedar bertambah besar, kemudian bertambah sempurna atau menjadi sempurna sedang berkembang, dan bukan juga hanya soal bertambah banyak. Tidak hanya seperti gambar tadi yang adik-adik bilang bahwa kalau dulunya pohon beringin itu kecil, tetapi kemudian sekarang sudah menjadi besar. Tetapi bertumbuh itu juga adalah bersoal dengan berbuah ya. Berkembang dan menghasilkan buah atau memiliki kualitas. Nah, tentu di dalam diri adik-adik sekalian ya, mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda. Anggi tentu pertumbuhannya beda dengan Anggi, beda dengan Cecilia, atau si Yosua beda dengan Edward. Ya, masing-masing berbeda, baik itu dalam pertumbuhan fisik, dalam pertumbuhan intelektual, dalam pertumbuhan emosi, sosial, dan spiritual. Masing-masing itu memiliki pertumbuhannya masing-masing. Karena itu masing-masing individu dapat dikatakan unik ya, memiliki keunikan satu dengan yang lain. Karena itu diharapkan adik-adik dengan keunikan masing-masing pribadi atau individu ini dapat menerima dan memahami dirinya sendiri. Kalau adik-adik bisa menerima dan memahami diri masing-masing, maka tentu dengan mudah adik-adik dapat memahami orang lain. Nah, kemudian bahwa keluarga. Oke, perhatikan. Ini soal keluarga adik-adik. Dari gambar yang ada, ibu mau tanya, apakah dari sononya sejak keluarga itu terbentuk so begini, so ada orang tua dengan anak? Oh, belum. Siapa yang ada lebih dahulu? Iya, papa dan mama. Setelah membentuk satu keluarga melalui pernikahan, kemudian mengalami
pertambahan jumlah anggota oleh kasih karunia Tuhan dianugerahi anak-anak dalam keluarga. Ya, karena itu keluarga yang terbentuk melalui sebuah pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Ya. Nah, pertumbuhan yang dimaksudkan adalah bahwa ketika hadirnya anak-anak, bertambah lagi jumlah anggota keluarga, dan kemudian dengan berkembangnya hubungan sosial, ya, dengan berkembangnya hubungan sosial dalam komunikasi antar individu melalui relasi suami dan istri, kemudian mertua menantu, orang tua anak, maka keluarga itu juga semakin berkembang, semakin banyak jumlah anggota keluarganya. Ya, jadi bukan hanya pohon saja yang mengalami pertumbuhan, tetapi keluarga juga mengalami hal yang sama, mengalami proses pertumbuhan. Tetapi seperti yang dikatakan tadi bahwa proses pertumbuhan baik itu pohon maupun dalam sebuah keluarga Kristen tidak hanya bersoal bahwa dia berkembang, bertambah banyak, bertambah besar, tetapi bersoal dengan masalah hasil atau buah dari pertumbuhan itu diharapkan menghasilkan buah. Nah, di dalam keluarga Kristen, setiap anggota keluarga atau setiap orang yang mau bertumbuh bersama itu memiliki syarat utama. Nah, syarat utamanya adalah apa? Syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus. Paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama. Nah, dua hal ini, yang pertama adalah saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain supaya dapat menciptakan iklim keluarga yang damai. Yang kedua yang dilakukan adalah tetap berpegang pada perintah Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Nah, bahayanya di zaman modern ini manusia lebih cenderung, ya, memusatkan pikirannya pada uang. Karena itu manusia bekerja keras bagaimana mendapatkan uang yang banyak untuk kesejahteraan hidupnya, seolah-olah Tuhan ada menjadi nomor dua, tidak sanggup memelihara hidupnya dan keluarganya. Nah, karena itu memotong jalan atau melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti yang harus diyakini oleh orang percaya bahwa untuk mengalami pertumbuhan di dalam hidup, keluarga Kristen perlu berpegang teguh pada Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan, sebab Tuhan sanggup memelihara keluarga sesuai dengan kehendak dan rencananya. Nah, baik adik-adik sekalian, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus. Ya, bertumbuh di dalam Kristus artinya juga bahwa keluarga Allah itu atau orang-orang yang percaya kepada Allah itu lebih mengenal Dia, lebih mengasihi Dia dan lebih mentaatinya. Yang kemudian bahwa orang-orang yang percaya itu atau keluarga Kristen itu menjadikan Kristus sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Nah, singkatnya bahwa bertumbuh di dalam Kristus secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah perubahan paradigma hidup.
Jadi bertumbuh di dalam Kristus itu artinya bahwa manusia atau keluarga itu atau orang itu mengalami perubahan paradigma hidup, ya, dengan mengalami kualitas karakter, kualitas tingkah laku dan perkataan yang baik. Terjadi perubahan. Nah, di dalam pertumbuhan keluarga Allah itu ada memiliki 3 ciri. Nah, 3 ciri ini yang akan digumuli bersama dalam diskusi kali ini. Ya, adik-adik akan berdiskusi tentang ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Nah, langkah-langkah yang adik-adik lakukan dalam diskusi, ya, yaitu bahwa adik-adik akan duduk tentu pada kelompoknya masing-masing. Karena itu silakan menyesuaikan dengan teman-teman. Oke. Kemudian siapkan. Sudah ya? Oke, sudah. Semua sudah pada duduk dengan teman sekelompok. Siapkan buku, tulis, LKPD jangan lupa yang tadi sudah Ibu suruh bagikan sama ketua kelas. Sudah mendapat semua LKPD kan? Oke, sudah mendapat. Kemudian buku dan Alkitab. Oke. Dan sesudah itu amati gambar 1 dan 2 ini, ya. Melalui gambar 1 dan 2 dan kemudian materi yang sudah adik-adik baca tadi, penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, adik-adik akan mencari jawab dari soal atau dari pertanyaan apa ciri-ciri keluarga Kristen dan kemudian jelaskan. Sebutkan ciri-ciri keluarga, pertumbuhan keluarga Allah maksudnya. Sebutkan ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah dan jelaskan. Ada pertanyaan sebelum Ibu berikan waktu sepenuhnya pada Anda untuk berdiskusi? Mungkin ada hal yang belum jelas terkait dengan pelaksanaan diskusi? Tidak ada. Baik, kalau demikian selamat berdiskusi. Baik, adik-adik sekalian, sudah selesai diskusinya? Ya, luar biasa. Semua kelompok sudah selesai. Karena itu masing-masing kelompok bersiap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok mana yang lebih dulu akan presentasi? Oh, ketua kelompok 2 sudah angkat tangan sana. Oke. Baik. Silakan kepada kelompok 2. Luar biasa, beri aplaus untuk kelompok 2 yang semangat. Kepada kelompok 2, sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman yang di samping saya. Pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan ciri-ciri keluarga Allah. Ciri-ciri keluarga Allah menurut pengamatan kami dari gambar 1 dan 2 dan juga yang telah kami baca dari buku, yaitu yang pertama berakar. Menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Keluarga menyampaikan pengalaman iman leluhur kepada anggota keluarganya atau keluarga menjadi pencerita. Yang kedua yaitu bertumbuh. Keluarga sebagai tempat bernaung kudus, melindungi anggota keluarga dari nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, menghadirkan simbol yang mengingatkan kehadiran Allah. Keluarga yang mencari tuntutan Allah yang dilakukan dalam pertemuan rutin setiap hari. Keluarga yang menopang kehidupan religius anggota keluarganya, misalnya sharing, percakapan untuk saling mendengarkan. Yang ketiga yaitu berbuah. Pencerminan kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Penerimaan dan komitmen yang merupakan suatu kemauan untuk saling menerima tanpa syarat
setiap anggota keluarga atau pribadi dalam kasih agape. Pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing agar dikembangkan sebagai karunia Tuhan. Terima kasih. Sekian presentasi kami, diucapkan terima kasih. Baik, semua sudah melakukan tugasnya dengan serius. Memang ketika melihat jalannya diskusi, mengamati, dan kemudian adik-adik presentasi, adik-adik hari ini memberi diri dengan sungguh-sungguh dalam proses belajar, secara khusus dalam pelaksanaan diskusi. Karena itu Ibu mengapresiasi ya kerja keras dan tentu pemberian diri adik-adik di hari ini atau dalam kesempatan pembelajaran ini. Semoga pada pembelajaran ke depan hal ini tetap akan berlangsung dan menjadi bagian dari kerja adik-adik dalam proses belajar, secara khusus dalam pelaksanaan diskusi, bahwa semua anggota kelompok aktif dan ambil bagian. Luar biasa. Dan setelah adik-adik semua sudah selesai presentasi, semua sangat bagus dan tentu jawabannya juga luar biasa yang disampaikan tadi. Kita akan menyimpulkannya secara bersama-sama ya. Tetapi sebelum Ibu dan adik-adik menyimpulkan ya, Ibu akan beri kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas, yang masih tanda tanya di pikiran adik-adik sekalian. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Cecilia so angkat tangan. Silakan Cecilia, Ibu beri kesempatan. Saya akan bertanya, kalau tadi Ibu menjelaskan tentang keadaan keluarga Allah yang bertumbuh, lalu pertanyaan saya, bagaimana dengan keluarga yang tidak bertumbuh? Oke, ya baik. Pertanyaan dari Cecilia. Kalau Ibu tadi menjelaskan pertumbuhan keluarga Allah, bagaimana dengan keluarga yang tidak mengalami pertumbuhan? Begitu kan Cecilia maksudnya? Oke. Ya tentu keluarga yang tidak mengalami pertumbuhan akan mengalami hal yang sebaliknya dari apa yang dijelaskan tadi ya. Sebagaimana yang adik-adik juga sudah presentasikan, bahwa keluarga yang tidak mengalami pertumbuhan itu adalah keluarga yang jauh dari Tuhan ya. Keluarga yang tidak mampu menciptakan iklim atau suasana damai dalam keluarganya. Keluarga yang tidak mampu untuk melindungi anggota keluarganya dari segala sesuatu yang merusak budaya keluarga yang mengasihi satu dengan yang lain. Singkatnya bahwa bagi keluarga yang tidak mengalami pertumbuhan, di sana yang terjadi hanyalah kekacauan, pertengkaran setiap hari, perselisihan, caci maki ya. Jauh dari persekutuan ibadah, tidak bermanfaat baik dalam keluarganya sendiri tetapi juga bagi lingkungannya. Ibu kira seperti itu kalau keluarga yang tidak mengalami pertumbuhan ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Sudah jelas ya? Baik, sudah jelas. Karena itu mari sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita saat ini. Ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah ya. Tadi sudah adik-adik sampaikan bahwa ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah adalah berakar
kemudian apalagi bertumbuh dan berbuah. Nah, bagaimana itu berakar? Sudah dijelaskan. Akar fungsinya apa? Coba belajar biologi. Siapa yang mau jawab? Oh, Anggi mau jawab. Apa itu fungsi akar? Baik, fungsi akar adalah menyerap air dan makanan. Selain menyerap air dan makanan untuk memberikan pertumbuhan dan kemudian menghasilkan buah, akar juga berfungsi untuk memperkokoh sebuah tumbuhan itu atau pohon itu. Karena itu ibarat rumah, akar itu adalah pondasi. Kalau akarnya kuat, maka pohonnya kuat, tidak gampang roboh. Biarpun angin besar mau tiup, tidak mau roboh. Begitu juga tentu keluarga Kristen, ya. Keluarga Kristen perlu berakar di dalam Kristus, dan berakar artinya menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga artinya hidup di dalam firman keluarga itu, hidup berdasarkan firman, hidup sesuai dengan firman. Dan yang kedua, bahwa keluarga tersebut jika berakar di dalam Kristus adalah keluarga yang mampu menyampaikan pengalaman-pengalaman iman leluhur, pengalaman iman yang mereka alami secara pribadi kepada anggota keluarganya. Jadi keluarga akan menjadi keluarga pencerita, menceritakan kabar-kabar sukacita yang terkait dengan pengalaman iman. Kemudian soal bertumbuh, ya. Bertumbuh yaitu mengalami perkembangan, mengalami perubahan, ya. Maka bagi keluarga yang mengalami pertumbuhan, yaitu keluarga itu akan menjadi tempat bernaung kudus. Tempat bernaung kudus adalah artinya keluarga dapat melindungi anggota keluarganya dari nilai-nilai yang merusak kehidupan keluarga. Ya, nyandak mau baku marah, nyandak bakal lain, gitu. Nyandak baku tinju setiap hari, tidak ada kekerasan. Baik kekerasan dalam rumah tangga, juga kekerasan terhadap semua anggota keluarga, anak-anak dan lain sebagainya, bentuk-bentuk kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian selanjutnya bahwa keluarga yang bertumbuh, keluarga Allah yang bertumbuh adalah keluarga yang menyambut kehadiran Allah setiap hari. Artinya bahwa keluarga tersebut terus menghadirkan simbol-simbol yang mengingatkan kehadiran Allah. Ada salib di rumah, ada gambar Tuhan Yesus, ya, ada gambar Alkitab, tetapi juga ada Alkitab. Yang tidak cuma gambar-gambar artis, selebriti dan lain-lain sebagainya, ya. Kemudian selanjutnya adalah keluarga yang bertumbuh, yang mengalami proses perubahan itu adalah keluarga yang rindu mencari tuntunan Allah. Dalam pertemuan keluarga rutin diatur, diagendakan. Rindu mencari tuntunan Allah, ya tentu ada ibadah-ibadah keluarga, apa itu diatur subuh atau malam sebelum tidur. Dan yang terakhir, ya, apa artinya bertumbuh itu atau proses pertumbuhan untuk keluarga Allah adalah bahwa keluarga menopang kehidupan religius anggota keluarganya. Misalnya ada sharing, ya, ada percakapan untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain, ya. Dan ciri yang ketiga, ciri pertumbuhan keluarga Allah yang ketiga adalah berbuah. Nah, buah ini adalah simbol dari hasil. Artinya bahwa keluarga yang mengalami pertumbuhan itu keluarga yang menjadi berkat bagi keluarga itu sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi lingkungannya. Ada manfaat, ada guna. Jadi keluarga berbuah artinya bahwa keluarga tersebut mencerminkan kasih Allah dalam hidup setiap hari. Yang kedua, bahwa saling menerima dan memiliki komitmen, ya, untuk mau menerima satu dengan yang lain dalam kelebihan dan kekurangan, dengan kasih yang tulus mau hidup bersama. Dan kemudian yang ketiga,
mau berbuah atau keluarga berbuah artinya ada dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing, dikembangkan sebagai kasih karunia Tuhan. Jadi bakat kelebihan anggota keluarga ditemukan, kemudian terdorong untuk saling menghargai dan mengembangkan itu sebagai kasih karunia Tuhan. Nah, terkait dengan keberadaan adik-adik sebagai remaja Kristen, bagaimana yang dapat adik-adik lakukan? Tentu adik-adik sebagai remaja Kristen perlu menjadi remaja yang mengalami pertumbuhan, yang berakar di dalam Kristus, yang hidup sesuai dengan firman, supaya nyandak gampang apa mau tacolo, nyandak gampang merusak itu hidup, ya toh, nyandak gampang tergoda dengan berbagai tantangan kehidupan, nyandak cepat putus asa. Banyak kasus remaja bunuh diri hanya karena masalah sepele, apa karena cewek, cowok, atau baku marah dengan orang tua, atau karena masalah-masalah tugas di sekolah, bunuh diri. Nah ini, tetapi kalau remaja Kristen berakar di dalam Kristus, hidup di dalam firman, maka masalah apapun yang ia alami pasti nyandak cepat mau putus asa, nyandak cepat mau stres, tetapi kuat dan tegar di dalam Kristus. Dan kemudian tentu memiliki perubahan cara hidup, ya, memiliki kualitas karakter yang baik, perilaku yang baik, dan perkataan yang baiknya tidak mau memakai terus. Dan yang terakhir adalah buah, bahwa adik-adik sebagai remaja Kristen atau sebagai siswa kelas 11 itu akan bermanfaat atau berguna bagi sesamanya, bagi sekolahnya, berguna bagi keluarganya, menjadi berkah, ya. Apa gunanya kehadiran adik-adik kalau tidak mendatangkan berkat? Tentu tidak disenangi, tidak disukai. Karena itu mari milikilah, ya, cara-cara hidup yang berkualitas itu, nilai-nilai kehidupan yang mendatangkan berkat bagi sesama dan berkat bagi keluarga, sehingga dalam perjalanan kehidupan Tuhan yang dimuliakan dan kita juga dapat menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Demikian adik-adik sekalian untuk pembelajaran kita saat ini, dan saatnya adik-adik mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Ada 5 nomor soal, silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai, ya. Oke. Untuk lembar kerja, ketua kelas tolong dikumpul dan kemudian LKPD-nya itu menjadi milik adik-adik, ya, untuk menjadi bahan pembelajaran di rumah, dan nanti juga akan dikumpul menjadi tugas portofolio Anda. Oke. Dan adik-adik sekalian, untuk pembelajaran kita pada pekan depan, kita akan belajar tentang materi keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat, dengan subtema keluarga yang kuat dan kepribadian yang kuat. Tugasmu di rumah, silakan membuat resume, ya, untuk materi kita bertumbuh sebagai keluarga Allah dikumpul pada pekan depan. Oke? Ya, baik. Dan silakan adik-adik merapikan tempat duduk, tempat belajar Anda, kembalikan meja kursi pada posisi semula, ya. Kemudian untuk buku, Ibu minta tolong sama ketua kelas dikumpul lagi
dan kemudian dikembalikan di mejanya ibu. Selesai pembelajaran ini. Silakan cepat-cepat. Adik-adik, meja kursi dikembalikan pada tempatnya semula. Baik. Silakan untuk berdiri. Kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa. Tasnya jangan didukung dulu, yang belum pulang. Berdoa dalam posisi yang baik, tas diletakkan di atas meja. Mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Tuhan yang telah memampukan kami dalam proses pembelajaran ini. Jika pembelajaran berlangsung dengan baik, karena Engkau yang berkarya, karena itu terima kasih untuk karya-Mu, untuk pertolongan-Mu bagi kami dalam kesempatan ini, sambil berdoa khusus untuk anak-anak kami peserta didik. Mereka tidak sekedar mendapat pengetahuan, tetapi oleh kuasa-Mu mereka dimampukan untuk mewujud nyatakan pengetahuan yang ada pada mereka dalam perjalanan hidup setiap hari, hingga mereka menjadi keluarga Allah yang bertumbuh, yang berakar, yang menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidupnya, menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan di mana mereka hidup, menjadi berkat bagi lembaga pendidikan di mana mereka mengenyam pendidikan. Terima kasih Tuhan untuk tugas tanggung jawab mereka di rumah. Hamba tetap berdoa Tuhan kuatkan, mampukan, beri roh kerajinan dan kesetiaan dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan, sehingga mereka boleh menjadi siswa-siswa yang takut Tuhan, tetapi juga siswa yang cerdas, kreatif dan terampil, memberi diri dalam tanggung jawab imannya sebagai siswa Kristen. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa mengucap syukur sambil menutup pembelajaran ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik sekalian. Pembelajaran kita sudah selesai dan selamat siang. Shalom untuk kita semua.